teori-teori lah ya, buku dari survei, saya dari kenyataan, dari ngobrol sama sinden-sinden dalang-dalang, demokrasi itu ternyata siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itu menurut dalang-dalang sinden-sinden itu. Nah sekarang pertanyaanku, saya agak keberatan sama tadi. Sama yang bahwa aku dari mungkin yang bahwa kenapa harus curang-curang karena kalah. Enggak, Godari mungkin. Aku enggak merasa kalah, enggak merasa itu Bang Godari. Karena aku nyoblos, semua aku coblos. Daripada katanya supaya enggak dipakai orang. Karena aku juga enggak ngerti siapa yang paling layak. Gitu loh. Jadi, tapi aku ikut merasa kecewa. Dan meskipun Bang Iqbal bilang, Haikal bilang, dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan aku koreksi tadi Bang dari Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada gitu. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa ini satu momentum bagus supaya kita tahu bahwa berpendapat itu diucapkan untuk berbeda, bukan untuk menyetujui. Pendapat saja disebut pendapat kalau ada yang menentang pendapatmu. Anda berpendapat tidak ada yang menentang, itu artinya Anda lagi berdoa. Doa tidak boleh ditentang, pendapat harus ditentang. Termasuk forum-forum akademis. Di tempat saya mengajar pun di UI itu yang ada feodalisme. Tidak boleh berpendapat alternatif di situ. Saya kasih contoh ya. Satu waktu saya diundang dalam satu presentasi upacara pengukuhan seorang doktor. Dan saya sang promovendus, bukan promovendus karena dia perempuan, promovenda. Si perempuan ini selesai presentasi diuji oleh profesor biasa, penguji dan pembimbing. Pada waktu terjadi ujian, saya anggap pertanyaan penguji salah karena salah memahami konsep. Lalu saya angkat tangan. Saya bilang ada yang salah, saya mau bicara. Pemimpin sidang, Anda tidak bisa bicara. Loh kenapa? Anda bukan penguji dan Anda bukan pembimbing. Lalu siapa? Anda undangan. Hah? Sejak kapan satu forum akademis dibedakan antara penguji, pembimbing dan undangan? Jadi saya datang ke situ diundang hanya untuk menyaksikan, toganya dipindahin dari kiri ke kanan. Kan dungu namanya. Semua forum akademis, siapa yang diundang di situ berhak mengajukan dalil atau membantah dalil. Itu tradisi akademis begitu. Jadi kalau Anda diundang misalnya dalam forum disertasi, satu waktu mungkin akan ada perwira tinggi disertasi di sini, saya diundang, kalau saya angkat tangan, jangan larang saya bicara. Karena Anda undang saya bukan untuk nonton seremoni, Anda undang saya untuk memperhatikan logik, metodologi, dan pembicaraan dari isi disertasi itu. Semua orang yang diundang dalam forum akademis berhak untuk membantah dalil akademis. Kita biasakan itu dari PTIK misalnya. Bukan cuma penguji yang berhak untuk bicara, siapapun yang ada di ruangan itu, dia adalah makhluk akademis. Dia mesti, itu yang namanya kebebasan berpendapat. Supaya kita bisa, ujian paling bermutu itu ujian eksternal, bukan ujian internal. Sama seperti akuntansi. Akuntansi itu audit eksternal lebih bermutu daripada audit internal. Demikian juga kalangan kepolisian tuh. Audit masyarakat sipil terhadap kepolisian lebih bermutu daripada audit internal yang dilakukan oleh fungsi-fungsi keirjenan di sini. Nah, ini sebetulnya kita lagi audit eksternal tuh, itu intinya. Tetapi sekali lagi, audit di dalam urusan demokrasi harus basisnya argumen, bukan sentimen. Ngapain mengaudit polisi dengan sentimen? Auditlah dengan argumen. Force of the better argument, itu dasarnya. Pahlawan itu dulu memperjuangkan negara ini itu
Cita-citanya itu agar bisa saling bantu. Satu orang bantu satu orang lainnya, 2 orang bantu 5 orang, 7 orang bantu 18 orang, 18 orang bantu 100 orang, 118 orang membantu 1000 orang, agar menjadi semuanya lebih nyaman, adil. Mereka itu tidak membayangkan bahwa Indonesia merdeka itu akhirnya kayak gini. Ranah diskusi kebangsaan saja tidak ada. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat. Sepertinya mereka butuh diskusi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke, lingkup diskusi besar yang merangkum semua pikiran dan solusi-solusi terbaik bagi negara ini menjadi sebuah diskusi besar yang mungkin eventnya seperti pemilihan umum atau apa. Yang jelas utamanya sebenarnya masalah bangsa ini tuh bisa selesai cepat asal semua itu mau berdiskusi besar antara yang nyaman dan yang tidak nyaman, antara yang lapar dan yang pilih-pilih makan, antara yang haus dan para perenang handal. Sudah waktunya berubah untuk negara Indonesia ini biar bisa segera sembuh. Marilah pemerintah dan masyarakat, seluruh rakyat Indonesia bersatu, diskusi besar tanpa ada tendensi apapun, merangkai Indonesia ini agar menjadi sebuah negara yang besar, menjadi simbol perdamaian dunia. Semoga Indonesia ini cepat sembuh. Rp10.000. Buat kalian, mungkin itu cuma uang parkir atau jajan gorengan. Tapi buat adik kecil di NTT ini, Rp10.000 sangat sulit. Inisial namanya YBS, baru 10 tahun, kelas 4 SD di Kabupaten Ngada, NTT. Mimpinya sederhana, dia cuma minta dibelikan buku tulis dan pena. Harganya nggak sampai 10.000. Tapi ibunya, seorang janda yang kerja serabutan demi 5 orang anak, dengan jujur bilang, ibu nggak punya uang. Bukan pelit, tapi memang buat makan aja mereka susah. Saking miskinnya, adik ini sampai harus tinggal terpisah sama neneknya di pondok tua. Putus asa, malu, merasa nggak ada harapan buat sekolah. Di tanggal 29 Januari 2026 kemarin, adik kita ini memilih mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dan meninggalkan sepucuk surat buat ibunya. Bayangkan, anak sekecil itu udah putus asa karena kemiskinan. Ini bukan cuma berita menyayat hati. Ini tamparan keras buat negara, buat pemerintah, dan buat kita semua. Di mana kita pas ada tetangga yang putus asa cuma gara-gara alat tulis? Mari kita kirim doa terbaik buat adik YBS dan share video ini. Jangan sampai ada anak lain yang gugur cuma karena nggak mampu beli buku.